104 dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum. Jadi hari ini aku mau menjawab pertanyaan yang telah diberikan seputar film Soegija Pranoto yang sudah aku tonton. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu? Yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu adalah kita sebagai umat manusia tidak boleh membeda-bedakan sesama kita, walaupun terdapat perbedaan latar belakang, seperti perbedaan agama, ras, suku, etnis, dan lain-lain. Kita sebagai makhluk sosial juga pasti membutuhkan bantuan satu sama lain, bukan? Oleh sebab itu kita juga harus bertoleransi pada sesama kita. Dengan adanya toleransi, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan. Serta dengan mengasumsikan kemanusiaan itu satu, kita dapat menyingkirkan perbedaan seolah menjadi satu di dalam keluarga besar kemanusiaan. Terdapat satu kutipan di dalam film Soegija. Kutipan tersebut adalah, kemanusiaan itu satu, keganti berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan keluarga besar. Satu keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak melukiskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi perjuangan manusia Soegija Pranoto? Perjuangan Soegija Pranoto dimulai ketika terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Ia mempunyai gagasan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Semarang dan memohon bantuan pemerintah pusat untuk mewujudkannya. Menurutnya, pembentukan pemerintah daerah ini penting dan harus segera dilaksanakan demi mengatasi penderitaan yang dialami rakyat. Dan permintaan Soegija pun terkabul. Pada saat terjadi pertempuran 5 hari di Semarang, Soegija juga menjadi moderator antara Jepang dan Sekutu. Agar tidak terjadi penderitaan rakyat dan berkepanjangan, ia memberlakukan gencatan senjata antara Sekutu dan Jepang. Soegija juga berjuang melalui tulisannya. Dalam tulisannya, ia menceritakan bagaimana kejamnya perbuatan Belanda selama agresi militer, di mana Belanda tidak pernah putus asa untuk bisa menguasai Indonesia. Serta dalam periode pasca revolusi, ia banyak menulis mengenai komunisme dan berusaha untuk mengembangkan pengaruh Katolik, serta menjadi perantara beberapa faksi politik. Pada tanggal 3 Januari 1961, ia diangkat sebagai Uskup Agung saat Tata Suci mendirikan 6 provinsi gerejawi di wilayah Indonesia. Soegija meninggal pada tahun 1963 di Stel, Belanda. Jenazahnya diterbangkan kembali di Indonesia. Ia dijadikan seorang pahlawan nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Pertanyaan ketiga dan yang terakhir, 100% beriman, 100% Indonesia. Apa yang dimaksud pernyataan tersebut? 100% beriman, 100% Indonesia. Saya sendiri adalah seorang yang beragama Katolik. Dalam Gereja Katolik Indonesia terdapat slogan, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Apa maksudnya? Maksud dari slogan tersebut adalah kita merenungkan bagaimana menyikapi iman sebagai umat Katolik tanpa mengabaikan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Menjadi nasionalis Katolik yang tetap berpegang pada identitas nasional memang bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Seringkali terbatasnya sudut pandang yang sempit menjadi belenggu akan terciptanya Katolik Indonesia. Semua umat Katolik Indonesia hendaknya mencapai kematangan dalam kehidupan iman, harapan, dan cinta kasih. Dan bagaimana kita mampu mengolah keutamaan ilahi itu menjadi pelaku kemanusiaan dalam hidup, berbangsa, dan bernegara secara benar. Demikian maksud ungkapan tersebut bahwa umat Katolik di Indonesia menyandang kewarganegaraan Indonesia 100% dan kekatolikan 100%. Seperti pada halnya salah satu kutipan di film Soegija, yaitu jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga patriot sejati, karenanya kita adalah 100% patriot, karena kita adalah 100% Katolik. Segitu dulu jawaban atas pertanyaan telah diberikan berdasarkan film Soegija. Terima kasih dan sampai jumpa.